Bab 11. Berpikir strategis. Untuk mengawali bab ini, perkenankanlah saya mengemukakan kutipan yang dinyatakan oleh Goethe yang berbunyi, hal-hal yang terpenting tidak pernah boleh berada di bawah kekuasaan hal-hal yang paling tidak penting. Pendahuluan. Selama ini orang sangat familiar dengan perencanaan strategis maupun manajemen strategis. Tetapi tidak begitu dengan berpikir strategis. Akibatnya, banyak orang yang hidup hanya berpikir untuk kepentingan jangka pendek dan hidup kecanduan urgensi atau hal-hal genting, menurut istilah Stephen Covey. Bagaimana rasanya urgensi atau hal genting itu? Menekan? Memaksa? Tegang? Melelahkan? Jawabnya adalah jelas. Tetapi, jujur saja, kadang-kadang urgensi itu juga melegakan. Kita merasa berguna, kita merasa berhasil, kita merasa dibenarkan dan dikuatkan oleh fakta bahwa kita dapat menyelesaikannya. Kita menarik manfaat darinya. Kita mendapatkan kegairahan sementara dari pemecahan krisis-krisis yang mendesak dan penting itu. Lalu, kalau yang penting itu ternyata tidak ada di sana. Kecanduan akan urgensi atau hal-hal yang genting menjadi begitu kuat sehingga kita tertarik untuk melakukan apapun yang mendesak hanya agar tetap aktif dan bersemangat. Orang-orang mengira kita sibuk, repot oleh beban kerja yang menumpuk. Hal itu menjadi simbol status dalam masyarakat kita. Bahwa kalau kita sibuk, kita menjadi penting. Apabila kita tidak sibuk, kita merasa agak malu untuk mengakuinya. Kesibukan menjadi tempat kita mencari keamanan. Kesibukan itu membenarkan atau menguatkan keberadaan kita. Populer dan menyenangkan. Hal itu juga merupakan pembenaran diri yang baik untuk tidak menangani hal-hal yang utama dalam hidup kita. Kecanduan urgensi atau hal-hal genting merupakan perilaku yang merusak diri, yang untuk sementara mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Perangkat dan pendekatan manajemen waktu sering memupuk kecanduan ini dan bukannya memenuhi kebutuhan dasar kita. Perangkat dan pendekatan itu terus membuat kita memfokuskan diri untuk setiap hari memprioritaskan hal-hal yang urgen atau genting. Solusi dari berpikir jangka pendek dan kecanduan hal-hal genting adalah berpikir strategis. Dalam arti, berpikir mengenai masa depan dan ke depan, dan berpikir jangka panjang. Karakteristik berpikir strategis. Terlalu berfokus kepada hal-hal yang urgen akan merusak diri. Oleh karena itu, kita perlu beralih dari hal-hal yang urgen ke hal-hal yang penting atau utama. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah hal-hal yang utama itu? Dan bagaimana kita menempatkannya sebagai hal yang utama dan pertama dalam kehidupan kita? Orang yang berpikir strategis adalah orang yang berpikir dan bertindak
memenuhi 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, sosial, mental, dan spiritual, dan kemampuan-kemampuannya. Terdapat kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sangat mendasar bagi pemenuhan hidup manusia. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, kita merasa kosong dan tidak lengkap. Atau bisa juga kita mengalami kepuasan semu, yaitu untuk sementara waktu merasa puas terhadap pemenuhan yang bersifat parsial. Meski demikian, entah kita mengetahui sepenuhnya dan menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut dengan kesadaran atau tidak, jauh di lubuk hati kita tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar itu ada di sana. Di samping itu, kebutuhan-kebutuhan dasar itu sungguh penting. Kita dapat membenarkan hal itu melalui pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Kita dapat juga membenarkan hal itu melalui pengalaman bersama orang-orang di seluruh penjuru dunia dan sepanjang zaman. Masing-masing kebutuhan tersebut sangat penting. Tak terpenuhinya salah satu saja dari kebutuhan ini akan menurunkan kualitas hidup kita. Apabila Anda dililit utang dan kesehatan Anda buruk, apabila Anda tidak memiliki makanan, pakaian, atau perumahan yang memadai, apabila Anda merasa terasing dan sendiri, apabila Anda mandek secara mental, apabila Anda merasa tidak memiliki tujuan dan integritas pribadi, kualitas hidup Anda terancam. Kesehatan yang prima, keamanan ekonomi, hubungan-hubungan yang kaya dan memuaskan, perkembangan karir dan pribadi yang berkelanjutan, dan pemahaman yang jelas akan tujuan, sumbangan dan integritas pribadi, semuanya itu menciptakan kualitas hidup. Apabila satu saja kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, hal itu dapat menjadi lubang hitam yang menyedot tenaga dan perhatian Anda. Atau hal itu dapat mendorong Anda untuk menjadi kecanduan urgensi. Apabila Anda memiliki masalah keuangan atau Anda mengalami trauma sosial yang mendalam seperti perceraian atau kesehatan Anda yang menguap habis, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu menjadi faktor urgen, memperbudak dan menekan yang menenggelamkan Anda. Pemikir strategis adalah orang yang berpikir tentang masa depan dan ke depan. Dengan kata lain, orang yang berpikir strategis adalah orang yang memiliki visi yang berorientasi ke masa depan. Kekuatan visi luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki gambaran peran yang berorientasi ke masa depan berhasil lebih baik di sekolah dan lebih memiliki kekuatan dalam menangani tantangan kehidupan. Visi adalah perwujudan yang terbaik dari imajinatif kreatif dan merupakan motivasi utama dari tindakan manusia. Visi adalah kemampuan untuk melihat di seberang realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, untuk menjadikan diri kita sebagai seseorang yang saat ini belum terwujud. Mungkin visi yang paling penting adalah
mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri, pemahaman mengenai garis hidup Anda, pemahaman mengenai misi hidup Anda, dan peran unik Anda dalam hidup ini, pemahaman mengenai tujuan dan makna hidup. Ketika menguji visi pribadi Anda, pertama-tama tanyakan kepada diri Anda, apa visi itu ada kaitan erat dengan suara panggilan jiwa saya, energi saya, bakat unik saya? Apakah dengan visi itu saya merasa punya panggilan tertentu, suatu alasan atau tujuan yang pantas mendapat komitmen dari diri saya? Untuk mendapatkan makna seperti itu, kita dituntut untuk melakukan renungan yang mendalam, mengajukan pertanyaan yang mendalam, dan membayangkannya dalam penglihatan batin kita. Visi merupakan kekuatan fundamental yang mendorong segala sesuatu yang lain dalam hidup kita. Visi memberi kita gairah dengan pemahaman akan sumbangan khas yang dapat kita berikan. Ia menguatkan kita untuk mendahulukan hal-hal yang utama, memprioritaskan prinsip daripada sarana, mementingkan orang daripada jadwal dan barang. Dan ketika hidup atau realisasi kebutuhan fisik, mencintai atau kebutuhan sosial, dan belajar atau kebutuhan mental dengan makna yang lebih besar dalam hidup kita, kita mulai menyadari bahwa mungkin harta pusaka atau kebutuhan spiritual yang paling penting yang dapat kita tinggalkan adalah visi. Ia yang menyayangi visi yang indah, cita-cita yang luhur dalam hatinya, suatu hari kelak akan merealisasikannya. Columbus menyayangi visi tentang dunia lain, dan ia menemukannya. Kopernikus menumbuh kembangkan visi banyaknya dunia dan alam semesta yang lebih luas, dan ia menyingkapkannya. Buddha melihat visi tentang dunia rohani yang indah tanpa noda dan kedamaian yang sempurna, serta memasukinya. Sayangi visi Anda. Sayangi cita-cita Anda. Sayangi musik yang mengusik dalam hati Anda. Keindahan-keindahan yang terbentuk dalam benak Anda. Keindahan yang menyelimuti pemikiran Anda yang paling suci. Sebab dari semuanya itu akan bertumbuh segala kondisi yang mengembirakan, segala lingkungan surgawi. Dari semua itulah, kalau saja Anda tetap setia kepadanya, dunia Anda akan dibangun. Ralat, dunia Anda akan dibangun pada akhirnya. Dalam segala urusan manusia, ada upaya dan ada hasil. Dan kekuatan upaya adalah ukuran hasilnya, bukan kebetulan. Karunia, daya, milik material, intelektual, dan rohani adalah buah dari upaya. Pemikiran yang dituntaskan, objek yang dicapai, visi yang direalisasikan. Visi yang Anda muliakan dalam benak Anda, cita-cita yang Anda semayamkan dalam hati Anda. Oleh itulah Anda akan membangun kehidupan Anda, menjadi itulah Anda nantinya. Manfaat berpikir strategis. Banyak sekali manfaat berpikir strategis. Di antaranya adalah mencegah Anda terseret ke dalam berbagai krisis, mempersiapkan hari esok Anda yang lebih baik, membuat Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain, dan menciptakan kemungkinan yang lebih besar
bagi Anda untuk sukses. 1. Mencegah Anda terseret ke dalam berbagai krisis. Aktivitas manusia menurut Stephen Covey dibedakan menjadi urgen atau genting dan penting. Urgen atau genting berarti memerlukan perhatian segera atau sekarang, seperti krisis, masalah-masalah yang mendesak, proyek-proyek yang sudah dekat deadline. Sebaliknya, masalah yang penting ada hubungannya dengan hasil. Jika sesuatu penting, maka sesuatu itu menunjang misi dan nilai Anda, serta sasaran prioritas tertinggi Anda. Yang termasuk dalam masalah penting antara lain, pencegahan, aktivitas peningkatan kompetensi, pengembangan hubungan, pengenalan peluang baru, perencanaan, rekreasi, dan lain-lain. Selama Anda berfokus pada aktivitas-aktivitas urgen atau genting, maka wilayah ini menjadi semakin besar, sehingga mendominasi diri Anda. Hal itu seperti ombak yang terus menerpa. Sebuah masalah besar datang dan memukul jatuh Anda, dan Anda pun terseret. Anda berjuang untuk bangkit kembali, hanya untuk menghadapi ombak besar lain yang menjatuhkan Anda kembali, dan menghempaskan Anda ke tanah. Orang-orang yang demikian itu benar-benar dipukul habis-habisan oleh masalah-masalah sepanjang hari. Orang yang berpikir strategis adalah mengatur hidup mereka secara efektif, dalam arti memenuhi beberapa kriteria penting, di antaranya koherensi, keseimbangan, dan fokus kuadran 2. Koherensi mengesankan bahwa ada keselarasan, kesatuan, dan integritas di antara visi dan misi Anda, peran dan tujuan Anda, prioritas dan rencana Anda, keinginan dan disiplin Anda. Keseimbangan membantu Anda menyeimbangkan antara bidang yang urgen atau genting dan penting. Yaitu jangan sampai kesuksesan kita dalam suatu bidang dengan mengorbankan bidang-bidang lain yang penting atau utama, seperti kesehatan, keluarga, peningkatan profesional, atau terbengkalainya kebutuhan spiritual kita. Fokus kuadran 2 adalah alat yang membantu Anda memotivasi Anda dan benar-benar membantu Anda menggunakan waktu yang Anda butuhkan bagi kuadran 2, yaitu bidang kehidupan yang penting atau utama, tetapi tidak begitu genting dan mendesak, sehingga Anda berurusan dengan pencegahan ketimbang memprioritaskan krisis. 2. Mempersiapkan hari esok Anda yang lebih baik. Seperti disinggung sebelumnya, pemikir strategis berfokus pada kuadran 2, yang merupakan inti dari manajemen pribadi yang efektif. Kuadran itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak genting, tetapi penting. Ia berhubungan dengan hal-hal seperti membina hubungan, menulis pernyataan misi pribadi, perencanaan jangka panjang, latihan atau olahraga, dan lain-lain yang jarang kita lakukan karena tidak genting. Peter Drucker mengemukakan bahwa orang-orang yang efektif, yang juga pemikir strategis, bukanlah orang yang pikirannya tertuju pada masalah. Mereka adalah orang yang pikirannya
tertuju pada peluang. Mereka memberi makan peluang dan melaparkan masalah. Mereka berpikir secara preventif. Mereka mempunyai krisis dan keadaan darurat yang memerlukan perhatian langsung mereka, tetapi jumlahnya terhitung kecil. Mereka menjaga produksi atau P dan kemampuan produksi atau KP tetap seimbang dengan berfokus pada aktivitas pembangunan kapasitas pada kuadran 2. Untuk mempertahankan keseimbangan P dan KP, keseimbangan antara telur emas atau produksi dan kesehatan serta kesejahteraan angsanya atau kemampuan produksi sering merupakan pengambilan keputusan yang sulit, tetapi merupakan inti dari efektivitas itu sendiri. Ini menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan keperluan jangka panjang. 3. Membuat Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain. Pemikir strategis adalah orang yang memiliki visi atau disebut juga sang pemimpi. Para pemimpi adalah juru selamat dunia. Karena dunia yang kelihatan ditopang oleh yang tidak kelihatan. Maka manusia lewat segala ujian, dosa, dan lapangan kerja kotornya dipupuk oleh visi-visi indah dari para pemimpi mereka. Manusia tidak mungkin melupakan para pemimpinnya. Manusia tidak mungkin membiarkan cita-cita mereka memudar lalu mati. Manusia hidup di dalam visi dan cita-cita sebagai realita yang suatu hari kelak akan dilihat dan dikenalnya. Penggubah, pemahat, pelukis, pujangga, nabi, orang bijak, semuanya adalah pembuat dunia berikutnya. Para arsitek surga. Dunia indah karena mereka pernah hidup. Tanpa mereka, manusia yang bekerja keras akan binasa. Orang yang memiliki pengaruh mendalam terhadap orang lain, terhadap institusi, atau terhadap masyarakat, orang tua yang pengaruhnya melewati batas-batas generasi. Orang yang benar-benar membuat perbedaan, memiliki ciri utama adalah visi, di samping memiliki disiplin dan gairah. Visi dan dua ciri lain, yaitu disiplin dan gairah, telah mengendalikan dunia sejak dahulu kala. Coba renungkan para pemimpi terkenal dalam sejarah modern. Beberapa di antaranya adalah Bunda Teresa dan Muhammad Yunus. Perhatikan salah satu impian Bunda Teresa, mengerjakan semampu yang dia bisa, sendirian jika perlu, untuk membantu membangkitkan semangat dan keberuntungan orang-orang termalang masyarakat miskin di India. Untuk mewujudkan impiannya, dia bekerja tanpa kenal lelah, menolong orang-orang yang malang itu, agar mereka memiliki makanan yang cukup, juga harapan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Bunda Teresa membaktikan dirinya sepenuh hati, dengan bebas tanpa syarat untuk melayani kaum miskin. Kepada organisasinya, ia mewariskan keteguhan dalam melindungi kaum miskin, kemurnian hati dan ketaatan. Ia jalankan dengan amat disiplin, dan organisasinya terus kuat dan berkembang, bahkan ketika ia sudah meninggalkan dunia ini. Contoh lain adalah Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank.
organisasi unik yang didirikan dengan satu tujuan tunggal untuk menyalurkan kredit kecil bagi kaum miskin di Bangladesh. Pada awalnya, Muhammad Yunus tidak memiliki visi sama sekali. Visinya mengenai dunia tanpa kemiskinan mulai muncul dari suatu kejadian banyak orang terlantar. Kelaparan, orang-orang sekarat menunggu ajal di jalan-jalan Bangladesh. Grameen Bank kini bekerja di lebih dari 46.000 desa di Bangladesh melalui 1.267 cabangnya dengan lebih dari 12.000 anggota staf. Setiap tahunnya mereka meminjamkan $500 miliar. Bahkan mereka meminjamkan uang kepada para pengemis untuk meninggalkan kebiasaan mereka mengemis itu dan mulai berjualan. Bunda Teresa, Muhammad Yunus, atau yang lainnya adalah manusia yang memiliki visi yang kuat. Pemimpi sejati yang mungkin bagi kebanyakan orang, visi atau mimpinya suatu hal yang mustahil. Tetapi dunia mencatat bahwa mereka adalah orang atau pribadi yang punya pengaruh besar dan abadi pada komunitasnya. Mereka itu adalah para pemikir strategis sejati. Empat, menciptakan kemungkinan yang lebih besar bagi Anda untuk sukses. Kalau Anda berjalan dalam hidup ini tidak dengan rencana yang Anda susun secara strategis, Anda memang bisa sukses. Tetapi amat mungkin Anda akan kehilangan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Sebab Anda tidak tahu bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang Anda miliki itu secara optimal dan maksimal. Kita dapat belajar dari Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Pengatur kehidupan ini serba teratur, prosedural, rapi, serta terdisiplin. Ini hanya menjadi satu pertanda bahwa Tuhan punya rencana dengan kehidupan ini. Perencanaan secara umum merupakan pembuatan keputusan antisipatif, karena proses memutuskan tersebut mendahului tindakan yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, perencanaan strategis merupakan proses yang memandu seseorang atau organisasi melihat ke depan dan mempersiapkan segalanya untuk mewujudkan rencana itu. Begitu pentingnya perencanaan dalam mencapai kesuksesan. Sebagian orang mengatakan, jika Anda gagal dalam perencanaan, maka sesungguhnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.